Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Veryjet Official. Kali ini kita kembali membahas bagaimana kronologi awal perselisihan antara oknum dukun yang menggunakan teknik sulap dengan sang pesulap. Jadi tujuan awalnya hanya ingin meluruskan itu. Jangan gunakan sulap untuk merugikan orang lain, tapi gunakanlah sulap untuk menghibur orang lain. Berawal dari Om Samsudin, naik lagi ke arah lebih besar dukun Indonesia. Naik lagi ke orang-orang yang mengaku praktisi spiritual. Dan yang terbaru, mbak-mbak pawang hujan yang melaporkan Marcel si pesulap merah. Jadi kalau dihitung-hitung sudah berapa laporan ya untuk satu orang, dan pelapornya berbeda-beda loh. Yang pertama dari Om Samsudin 1. Kedua dari Asosiasi Dukun Indonesia. Ketiga dari Sandi Tumiwa, sebagai perwakilan kesenian debus. Dan yang keempat dari Mbak yang memiliki remote hujan atau remote langit yang sempat viral di acara gelaran MotoGP 4. Nggak main-main, melaporkan satu orang dan orangnya masih bebas di luaran, dan orangnya sendiri tidak terlalu sibuk menanggapin ini. Tapi cobalah kita runut. Bedakan kesenian dengan pembuktian kemampuan. Kesenian itu wadah untuk mengapresiasi setiap talenta yang diasah dan ditunjukkan sebagai hiburan dan bisa dinikmati semua kalangan. Beda dengan pembuktian ilmu. Tujuannya bukan menghibur. Untuk orang yakin dan percaya bahwasanya orang itu sakti. Sudah jelas barang yang beda. Jadi jangan dicampur-campur. Sah bila orang berlatih mengapresiasikan latihan yang dia lakukan, kering MMA mungkin, ke seni pencak mungkin, atau di bidang-bidang lain. Sah. Tujuannya supaya orang melihat, bukan lantas mengklaim dirinya sakti. Tidak. Wadah ini mengapresiasi orang-orang yang melatih bakat, supaya orang tahu hasil latihannya. Tujuannya bukan gagah-gagahan,
tapi kesempurnaan dalam memainkan teknik. Dalam seni pencak silat sendiri atau seni bela diri itu memiliki seni-seninya. Seni bermain toya, seni bermain golok, seni bermain double stick dan lain sebagainya. Dan itu diapresiasi. Dan tidak untuk ajang-ajang kesombongan, sekali lagi. Jadi seperti yang dilakukan oknum dukun yang tergabung dalam Asosiasi Dukun Indonesia itu, ya saya anggap ya bohong belaka. Kenapa? Ya kita bisa lihat sendiri apa yang mereka sajikan. Ketika mereka yang katanya mengenal dunia spiritual, seperti yang sudah saya katakan di video-video saya, bahwa orang yang mendalami dunia spiritual itu tidak ada urusan dalam dunia luar. Dia lebih cenderung ke dalam dirinya sendiri. Melatih kepekaan dalam diri. Bukan ditunjukkan sama orang. Tidak seperti itu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap mereka yang katanya pintar, gunakan akal sehat, berpikirlah dengan jernih. Bedakan seni bermain dengan oknum penipu. Paham ya? Dalam kesenian bermain itu ada wadah-wadahnya. Jadi yang terlihat kemarin itu mereka bermain dengan golok. Ini saya punya golok. Dalam seni, gimana caranya mengolah permainan golok itu sendiri supaya indah kelihatannya, supaya manis dan anggun gerakannya, seperti bukan lantas itu potong kemana. Bukan. Walaupun dalam kondisi tertentu, karena kita belajar tekniknya, otomatis kita mampu mengendalikannya. Ini dasar bermain golok, memutar. Seperti ini. Jadi itu mengetes ketajamannya. Tanpa harus ada penekanan sama sekali. Lalu mereka menggosokkannya ke tubuh.
terus apa untungnya? Supaya dianggap orang sakti. Ketika Anda beragama, Anda pasti tahu siapa yang sakti. Dan kita ini ciptaan yang tidak memiliki apa-apa. Pantaskah manusia sombong? Pantaskah manusia angkuh? Pertanyakan dalam hati masing-masing. Mungkin orang-orang seperti ini telah dibutakan mata, telinga, hatinya. Kita tidak tahu. Tugas kita hanya mengingatkan di bumi. Saling mengingatkan. Oke. Untuk pawang hujan pernah saya bahas, teman-teman bisa lihat di sini. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa mengendalikan hujan. Itu sudah saya terangkan dalam video. Dan teknik-teknik meminta hujan ataupun teknik-teknik meminta untuk hujan berhenti itu tergantung keyakinan masing-masing. Kita tidak bisa mengklaim mana yang benar, mana yang salah. Itu tergantung keyakinan masing-masing. Dan untuk orang-orang halu, sudahi ini. Seperti Bang Firdaus Oyobu, sudahi. Semakin Anda berkeras diri, semakin Anda terlihat bodoh. Semakin Anda berkeras diri, semakin jelas kebodohan Anda. Yang satu mengaku Habib, yang satu mengaku keturunan sultan. Yang satu tidak diakui Robitoh, yang satu tidak diakui keturunan sultannya. Yuk, kalau memang gentle, clearin semuanya. Udah ada yang siap-siap gorok kepala. Ini orangnya. Jadi semoga video ini membantu membuka sudut pandang teman-teman, membuka wawasan, memperjelas resolusi pandang, supaya kita semua bisa berpikir lebih jernih dan lebih presisi. Saya kira cukup video hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.